Berikan pada mereka. Saya suka bilang begini, kalau Anda dosen muda, kalau Anda ngajar selama 3 semester, 4 semester, pasti kamu lancar jaya. Tapi kalau minggu-minggu pertama, ya. Nah, ini babnya nih, kalau soal tadi Pak Dwi menulis sebagai sebuah proses evolusi ya. Jadi core kompetensi intinya sudah dipegang, perilaku konsumen yang Pak Dwi tekunin, kemudian setelah itu berkembang. Industrinya bisa macam-macam, kemudian diperdalam metodenya, gitu ya, sehingga bisa menulis lebih banyak lagi. Nah, Pak Dwi ada tip khusus nggak buat dosen-dosen atau buat para peneliti ini yang sibuk gitu, sehingga habis meneliti ya selesai di laporan penelitian. Apa ya? Saya kira kalau saya tuh nggak punya tip khusus gitu ya. Saya tuh kalau ditanya di Popan gitu, dosen-dosen, terutama yang muda gitu, saya kembalikan pada mereka. Saya suka bilang begini, kalau Anda dosen muda, kalau Anda ngajar selama 3 semester, 4 semester, pasti kamu lancar jaya. Tapi kalau minggu-minggu pertama, pasti saya stres kan juga lagi. Iya. Nah, kalau Anda melakukan hal yang sama untuk pendekatan riset, maka Anda akan lancar. Mengapa banyak para peneliti itu, para dosen nggak produktif? Karena dia tidak melakukan pendekatan kayak dia ngajar. Lawang merisetnya 1 semester sekali ya hilang. Kalau ngajar wong tiap hari biasa. Akhirnya kayak Pak Najib itu ngajar dimanapun nggak perlu persiapan, masuk aja langsung jadi bagus. Bangun tidur ngajar udah siap, Pak. Iya. Wong karena tiap hari kita itu ngajar. Pertanyaan saya itu ke para dosen yang nggak produktif, sampai itu seminggu berapa jam baca paper atau nulis? It's as simple as that. Kalau dia tidak melatih, jangan lupa Pak, menurut saya ya, bahwa kemampuan meneliti termasuk publikasi itu kalau nggak dipakai hilang. Coba kita perhatikan kawan-kawan yang selesai S3, sekolah S3-nya mentereng, tesisnya bagus, artinya skill pada waktu itu bagus sekali. Nah, tapi kemudian 3 tahun berikutnya dia nggak publish level tesisnya, ya hilang. Nah, ini yang kadang-kadang saya tuh sering mengingatkan. Nah, sampai nggak pernah pakai skill itu, ya hilang lah. Ibaratnya pisau ketol lah, tumpul sampai. Jadi penting sekali untuk kita sebagai dosen gitu ya, kembali lagi ke jati diri kita. Siapa sih kita dosen? Apa kita hanya seorang guru yang menyebarkan ilmu pengetahuan? Enggak kan? Kita itu justru yang paling penting adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai dosen itu. Dan pengembangan itu hanya bisa melalui riset. Dan riset itu karakternya kayak ngajar. Kalau nggak dibiasakan, apalagi menjabat lama menjadi pembantu dekan 4 bidang kerjasama kali. Menurut saya begitu. Saya kira simple as that kok Pak. Iya, makanya Pak Najib, saya itu aku membiasakan. Mau ada dana hibah atau tidak ada gitu ya. Begitu ada data, begitu ada bimbingan, saya arahkan.
Ya, hampir semua bimbingan saya S2 pun itu masuk Scopus. Diarahkan. Nah itu lebih mempertajam saya. Jadi dari sisi esensi tadi extended, tetapi dari sisi ke dalam itu memaintain dan mempertajam kemampuan. Jadi saya itu kadang-kadang kalau ditanya gitu, beda nggak sih bikin Scopus Q1 dengan MU, dengan Ki Mantep Sudarsono, ya, dengan top semua itu, saya bilang sama saja. Untuk menghasilkan karya top itu tidak ada yang cukup. Itu harus di-maintain konsistensinya terus menerus, full hearted gitu. Kalau enggak, ya akhirnya ke Scopus seperti itu. Jadi menurut saya kalau begitu Pak. Ya betul. Ini memang problemnya memaintain kebiasaan ya. Bagaimana kita membiasakan menulis secara terus-menerus seperti kata Pak Dwi tadi. Kalau ngajar kita setiap hari ngajar, otomatis lama-lama sudah terinternalisasi gitu ya. Bagaimana menghadapi mahasiswa, bagaimana memaintain kelas itu sudah terinternalisasi dengan sendirinya karena kita melakukannya secara rutin dan berulang ya setiap semester juga diulang-ulang lagi. Sementara ini kadang kita melakukan riset kalau ada hibah, kadang enggak gitu. Banyakan nah itu menjadi problem. Nah padahal sebenarnya seperti dikatakan Pak Dwi tadi, kita ini kan punya resources ya. Resources kita itu adalah mahasiswa. Jadi kita ada hibah atau tidak ada hibah kan sebenarnya penelitian itu setiap tahun itu berjalan terus. Saya misalnya, saya punya mahasiswa S1 ada 5 orang, kemudian mahasiswa S2 saya ada 10 orang, mahasiswa S3 saya ada 3 orang. Nah itu kan sebenarnya resources ya. Nah tapi kadang-kadang kita nggak terlalu tidak terlalu menganggap itu sebagai sebuah resources yang bisa kita optimalkan untuk publikasi. Contoh misalnya kita punya mahasiswa, kalau S3 kan memang kewajiban ya, dia sebagai syarat buat mereka gitu ya. Nah tapi kalau untuk S1 kan tidak ada kewajiban sebenarnya. Nah jadi proses pembimbingan itu seringkali dosen ya membimbing menyelesaikan skripsinya sampai dia sidang selesai gitu. Nah bagaimana mengkonversi atau membimbing tidak hanya sekedar menyusun skripsi, tapi juga diarahkan untuk bisa publish di Scopus tuh Pak Dwi. Gimana Pak Dwi? Pengalaman Pak Dwi ini seperti apa? Kalau tadi Pak Najib bilang bimbingannya begitu banyak dan begitu potensial itu semuanya setiap tahun paling nggak sudah store 10 artikel. Begini Pak Najib, saya punya pandangan begini. Namanya mahasiswa itu ya mahasiswa. Ya. Dia tentu belum pengalaman. Sudut pandang dia tentu terbatas. Kalau saya di Polban itu saya sering ngomong ke kawan-kawan saya. Kalau publikasi sama mahasiswa itu sampean jangan bonceng mahasiswa. Salah. Maaf ya, kadang-kadang kan dosen itu mahasiswanya ini ya titip nama. Dia itu nggak jadi apa-apa, wong dia nggak pengalaman. Ya. Maka yang menurut saya pas adalah kita yang mengarahkan. Bukan kita bonceng, tetapi kita mengarahkan. Dia harus kemana? Nah, ketika kita mengarahkan, itu mestinya kita sudah mampu membaca. Oh, ini novelty-nya itu di sana nih. Jadi ketika kita membimbing, mendesain ini gitu ya, pada saat designing Pak, kita harus sudah mampu. Oh, ini bacaannya seperti ini, oh bidang ini, oh ini nanti ya, kemungkinan akan ke sana, kemungkinan ke sana. Baru kemungkinan tentu kan tergantung data juga kan. Possibility novelty-nya ke sini dia. Jadi kalau mahasiswa dibiarkan, ya kalau mahasiswanya luar biasa dan mahasiswa etika mungkin. Tetapi menurut saya karena dia nggak pengalaman, nanti sulit untuk ini juga termasuk Pak, maaf ini ya, untuk sharing aja bagi yang punya S2 S3.
Kenapa mahasiswa kita sulit sekali fokus yang pas? Karena desain awalnya itu tidak pas. Karena pembimbingnya tidak, kurang mampu melihat ini novelnya di sebelah mana nih posisinya. Akhirnya menjadi sulit. Karena begitu novelnya tidak kebaca, ya sulit mau masuk. Jadi kita nggak bisa mendorong mahasiswa, minta mahasiswa bikin Scopus kalau kita tidak mampu untuk mengarahkan. Jadi saran saya kembali lagi Pak Najib, kita sebagai dosen gitu ya. Lawang kita itu yang membimbing, masuk kita sendiri nggak bisa kan gitu ya. Oh aku yang ngajari, aku sendiri raiso ngajari, gimana yang saya ajari Jadi dari situ ya kewajiban moral kita. Ya kalau sungguh-sungguh insya Allah pasti. Jadi tadi kadang-kadang argumennya aku sedang menjabat, ya semua orang menjabat ya. Kalau ibu lihat gitu, kawan-kawan lihat gitu ya, orang-orang yang top, saintis top itu semua juga menjabat gitu kan. Hanya masalah tadi manajemen waktu dan fokus. Jadi lagi-lagi saya akan ingatkan kembali lagi pada jati diri kita sebagai dosen. Kita itu ngajar. Kita ngajarin sebenarnya kita nggak bisa. Ya yang kita ajari ya nggak bisa lah. Ini yang menurut saya, ini maaf ya, opini saja gitu ya. Mungkin ada beberapa kawan yang tidak jalan. Tapi menurut saya percaya itu. Kalau kita bisa, maka kita gampang mengarahkan. Apalagi kalau kita pengalaman, ya mengarahkannya gampang. Dan tadi mengarahkan, bukan menggonceng gitu ya. Kalau menggonceng itu mahasiswa mau kemana, ya udah kita ikut. Enggak. Menurut saya begitu Pak Najib. Wah ini menarik nih. Jadi dosen-dosen nih buat self introspection lah. Jadi termasuk saya juga ya introspeksi diri. Memang kadang-kadang dosen-dosen tidak mungkin juga tidak terlalu fokus dalam proses pembimbingan sehingga tidak detail pada saat menyusun desain penelitiannya. Sehingga ketika sudah jadi penelitian hasilnya bingung, ini novelty-nya ada di mana gitu kan. Nah, karena kita nggak menemukan novelty-nya, akhirnya publish-nya ya publish di level yang nasional aja. Terus saya juga dulu begitu Pak Dwi, jadi belum ada kewajiban publikasi, saya sudah mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk publish ya, dan juga mengarahkan. Tapi kalau mahasiswa S1 memang selama ini saya hanya mengarahkan untuk publish di jurnal Sinta 2 ya. Kalau dulu jurnal terakreditasi. Makanya kalau dicek di Google Scholar saya, jurnal terakreditasi saya lumayan banyak tuh, ada 130-an. Nah, padahal sekarang ya kalau kita tahu nulis jurnal di jurnal terakreditasi Sinta 2 dengan jurnal di Scopus tuh nggak jauh beda effortnya. Jauh. Iya, persis. Terlalu jauh beda effortnya gitu ya. Jadi memang ini satu kesadaran baru lah bahwa resources kita ada sebenarnya ya, mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa S1, mahasiswa S2, apalagi mahasiswa S3, tinggal mengarahkannya memulai dari menyusun sama-sama desain penelitiannya, menyusun sama-sama riset proposalnya ya. Memang tentu ini tugas utama mahasiswa, tetapi tugas kita sebagai supervisor, sebagai pembimbing memang sudah harus involve sejak awal ya, sejak mereka menyusun proposal, bahkan kalau bisa sejak mereka mencari referensi kita sudah memang ada. Kalau dulu tuh saya ada pengalaman yang saya lakukan ya di kampus itu setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu semua mahasiswa bimbingan saya kumpulkan. Jadi saya bikin semacam mini seminar lah, masing-masing nanti harus present progresnya. Mereka baca paper apa minggu ini, kemudian isinya apa, kemudian
Tapi makin kesini memang ya itu tadi, ketika beban administrasi semakin banyak, istiqomah dalam waktu ini yang jadi tantangan tersendiri ya, jadi challenging. Tapi alhamdulillah sekarang nih mungkin sudah inilah ya, apalagi dengan pandemi ini semua dikerjakan lewat online, dengan juga online, malah frekuensinya jadi lebih tinggi juga ya. Di sebuah riset yang murah enggak. Jadi kalau dari sisi pendanaan tidak harus mahal, tapi effort tetap harus mahal Pak Najib. Sebuah pengalaman, sebuah ketekunan itu kalau dirupiahkan tinggi sekali.